Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Junana Putra, absen 32 kelas 11 PH2. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari terbentuknya bar. Bar awalnya berasal dari Amerika Utara pada 300 tahun yang lalu. Setiap bar pada umumnya dilengkapi penghalang yang terbuat dari kayu, yang mana berfungsi sebagai barier yang artinya penghalang atau pemisah. Maka dari itulah istilah bar diambil dari kata barrier, yang artinya penghalang. Nah, penghalang berfungsi sebagai pemisah antara bar customer dengan barman atau bartender. Nah, pada saat itu, minuman tidak diletakkan di atas counter seperti lazimnya yang kita temui di bar saat ini. Namun, minuman dipegang oleh pembeli sambil berdiri. Pada saat ini, barrier lebih dikenal dengan istilah bar counter yang bersifat multiguna, yang dimana bar counter berfungsi sebagai tempat menikmati minuman, sebagai dekorasi bar, ataupun special store. Nah, bar di Amerika bukan hanya sekedar tempat untuk minum alkohol. Ia juga mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi sejak masa kolonial hingga era modern. Perjalanan bar di Amerika sangat erat kaitannya dengan sejarah masyarakatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari masa kolonial pada tahun 1600-an sampai 1700-an. Pada masa kolonial Inggris di Amerika, tempat minuman dikenal sebagai tavern atau inn. Tavern atau inn menjadi pusat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, pada saat itu digunakan untuk rapat warga, diskusi politik, dan pengambilan keputusan komunitas. Nah, dan itu tavern atau inn menyediakan makanan, penginapan, serta hiburan. Nah, minuman yang populer saat itu ialah ale, cider, dan rum. Nah, banyak tokoh penting pada revolusi Amerika seperti George Washington dan Thomas Jefferson, yang dimana ia pernah terlihat dalam bisnis tavern atau inn sebagai tempat berkumpul. Lanjut yang kedua yaitu era Wild West dan saloon pada tahun 1080-an, 1800-an. Ketika pemukiman Amerika meluas ke barat, muncul jenis bar baru yang disebut salon. Salon adalah ikon dari kehidupan Wild West. Nah, tempat ini biasanya melayani koboi, penambang emas, penjelajah, dan tentara. Di dalam bar ada minuman keras, musik piano, perempuan penghibur, dan permainan judi. Nah, di bar ini minuman favorit biasanya whisky dan bir. Nah, salon menjadi tempat hiburan sekaligus titik temu masyarakat di daerah yang jauh dari pusat kota pada saat itu. Nah, lanjut yang ketiga yaitu era pasca Prohibition dan kemunculan bar modern. Nah, pada tahun 1933 ada amandemen ke-21 mencabut larangan alkohol. Nah, yang dimana industri bar dan alkohol kembali berkembang. Munculnya koktail long yang lebih mewah dan formal. Nah, pada saat itulah bartender mulai dipandang sebagai profesi seni, menciptakan campuran rasa, estetika minuman, dan inovasi resep yang baru. Lalu selanjutnya ada sejarah budaya pop dan bar di abad ke-20. Nah, pada tahun 1950-an, bar mulai dibagi menjadi banyak tipe, yaitu ada dive bar, yang dimana bar ini berkesan murah, santai, dan biasanya tua. Lalu yang kedua, tiki bar, yang biasanya bernuansa tropis, populer pada era 50-an sampai 60-an. Lalu yang terakhir ada sport bar, menyediakan televisi besar dan tempat untuk menonton pertandingan olahraga. Dan masih ada yang lain-lain seperti karaoke bar dan light bar. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bar yang dimana ada dua jenis bar di sini, yaitu service bar atau dispense bar dan public bar atau front bar. Service bar atau dispense bar adalah bar yang ada pada umumnya terletak pada sebuah hotel yang dimana para bartender tidak berhubungan langsung dengan para tamu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu public bar
atau front bar. Public bar atau front bar adalah bar yang terdapat dalam hotel maupun di luar hotel. Biasanya bar ini berdiri sendiri atau independen. Nah, di mana? Nah, di sini di mana tamu dapat bertamu dan memesan minuman kepada bartender. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya informasi. Saya Made Jona Putra mohon undur diri. Sampai jumpa lagi.